Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And to all FOSI committee and all participants, welcome back to FOSI Talk from Home series. Melinda speaking here. Selamat datang dan terima kasih telah join untuk sharing session sore ini. Terima kasih untuk sparing waktunya dan spending your weekend at this talk. And glad to inform you, we established already the FOSI YouTube channel. Kita udah punya FOSI YouTube channel dan kita sudah upload semua video dari talk yang sebelum-sebelumnya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk visit, untuk enjoy the video, dan jangan lupa untuk subscribe juga pastinya. Dan hari ini juga untuk talk dari Pak Munasri, nanti kita akan upload juga ke YouTube. Jadi untuk teman-teman yang nanti tidak berkesempatan untuk mendengarkan secara langsung, boleh lihat dari YouTube channel. Di hari-hari kita yang masih menjalani COVID-19 karena outbreak situation ini, semoga semuanya kita masih dalam keadaan yang sehat, tetap berada di rumah dan physical distancing. Di sini ada beberapa komite FOSI yang sudah bergabung juga, ada Mas Riki, our General Secretary, kemudian tadi ada Pak Herman, our advisor, kemudian tadi ada Pak Win. Pak Win is one of our FOSI committee as well, and the rest will joining us soon. Hari ini kita akan berbincang-bincang atau diskusi, dan ada presentasi yang pastinya sangat menarik, karena sebelum-sebelumnya kita di FOSI banyak berbicara tentang sedimentologi, seperti sebelumnya ada Henry Persamentir, ada Pak Ben, ada Pak Andang, dan yang lainnya, ada tentang Sulawesi dan juga. Hari ini kita akan banyak berbicara tentang mikropaleontologi, khususnya radiolaria. Nah, pendaftarnya hari ini juga itu melebihi dari plan kita, Pak. Untuk Pak Munasri, kita itu biasanya partisipan itu sekitar 100 atau 200 lah, atau 300. Situasi sekarang udah transition dari PSBB ya, Pak. Ada yang udah bekerja, ada yang masih di working from home lah. Ya, nggak masalah. Ya, kita bertiga juga oke kok. Daftar untuk radiolaria lumayan pas kita 200 lebih, hampir 250. Jadi sangat banyak yang ingin mendengarkan talk Bapak hari ini. Terima kasih juga Pak Munasri, biasa dipanggil Pak Aci juga, dipanggil Pak Aci. Beliau ini freelance micropaleontologist dan mengajar juga di STMI Bandung. Beliau banyak experience di bidang radiolaria, karena memang tidak banyak experts yang berkecimpung lah di bidang radiolaria di Indonesia. Dan saya pun sangat tertarik untuk mendengarkan talk beliau, karena kita akan back to basic tentang radiolaria itu. Dan seharusnya kita akan mendapatkan many insights, new insights nanti setelah presentasi. Oke, sebelum saya handover ke Pak Munasri, ada beberapa rules. I have some rules in order to make this meeting running smoothly. Jadi biar kita connection-nya tetap bagus. I would like to get your attention for a moment. Yang pertama, I recommend all participants to mute the audio. Jadi audio tolong dimatikan selama presentasi dari Pak Aci, dan video juga tolong dimatikan selama pemaparan dari presenter. Yang kedua, presentasi ini akan di-record nanti, akan kita edit dari FOSI dan kita akan upload ke YouTube channel. Yang ketiga, kita ada Q&A box. Kalau teman-teman boleh lihat, ada Q&A box chat yang di situ boleh ditulis nama nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman, dan nanti FOSI committee akan panggil namanya setelah presentasi selesai. Jadi boleh dinyalakan, dihidupkan kembali untuk audio dan videonya, jadi boleh dapatkan engagement juga dengan Pak Munasri nanti. Hope everybody happy with that. And to all participants, please enjoy your time for this talk, and without any further ado, please welcome Pak Munasri. You might deliver your presentation. Boleh Pak, kita mulai. Ya, thank you Melinda. Terima kasih Mas Riki, FOSI juga ya. Saya langsung saja. To anyone who don't speak bahasa Indonesia, I prepare some slide written in English, but unfortunately I prefer to speak in my mother tongue, bahasa Indonesia ya. Baik. Saya mulai saja. Terlihat semua slide-nya ya. Jadi judulnya adalah temuan radiolaria, fosil radiolaria di geologi pratersier Sumatera.
Ini sebetulnya untuk mengingatkan kembali bahwa ada kehadiran Radio Lara di Indonesia yang mungkin terlupakan begitu. Penemuan di sini sebetulnya nanti yang lebih dijelaskan adalah penemuan radiolaria di daerah yang disebut perbukitan Garba di tempat kursor yang saya tunjukkan ini. Sebelumnya ada juga radiolaria ditemukan di daerah Padang di Indarung. Ya, anggap saja talk hari ini menceritakan tentang temuan radiolaria di Sumatera. Saya singgung sedikit saja nanti yang di Padang, karena terutama untuk saya sampaikan yang di perbukitan Garba ini. Outline-nya seperti yang tertulis di samping sebelah kiri kita ini. Jadi nanti saya akhiri dengan concluding remark gitu ya. Mudah-mudahan apapun yang kita bisa dengarkan di sini, silakan di-sharing gitu. Kalau ada hal-hal yang misalnya punya ketertarikan, silakan nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Kita mulai yang pertama, sebetulnya radiolaria itu makhluk apa ya? Untuk bercerita ini mungkin cukup panjang, tapi saya ringkas saja, saya buatkan radiolaria ID card gitu ya. Kira-kira ID card-nya seperti ini, namanya radiolaria, animal, namanya Munasri, manusia, tapi juga sebetulnya bagian dari animal gitu ya. Tempat dan waktu kelahiran dia di lautan terbuka, radiolaria sudah ada sejak Kambrium hingga living radiolaria sekarang ini. Jenis kelaminnya dipercaya dia aseksual, walaupun ada juga perkembangbiakan yang dipercaya terjadi karena perkembangbiakan seksual. Tapi itu memang bukan bidang biologi yang saya tekuni. Gaya hidupnya, oh ya, dia radiolaria ini zooplankton, bukan fitoplankton. Jadi masuk ke dekatnya ke sifat-sifat binatang. Dia adalah holoplankton yang artinya sejak bayi, anak-anak, remaja sampai dia nanti mati, dia sebagai plankton aja. Berbeda dengan misalnya apa itu ada krustasea gitu ya. Waktu kecilnya lahir dia plankton, tapi sudah besar menjadi udang-udangan gitu. Radiolaria tidak bergerak sendiri, dia ikut arus kemana aja gitu. Hidup secara menjomblo sendiri atau membentuk koloni. Dan ciri-ciri yang paling patut kita tahu adalah tubuhnya, cangkangnya itu terbuat dari silika. Nah, ketika dia mati, kemudian cangkang silikanya itu jatuh sampai ke lantai samudra, dan kemudian sebagian terkubur, terselamatkan, bisa menjadi fosil gitu ya. Ini bentuk basic bentuk-bentuk dasar dari radiolaria. Ada yang bulat seperti ini radial, kita sebut nanti spumelaria, ada yang seperti hidung namanya nasellaria, tapi ini basic saja. Kalau dalam bentuk gambar-gambar yang modern dibuat dengan scanning elektron mikroskop gitu ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Spumelaria ini, nasellaria ini. Sejarah akhir 1978 terbentuk perkumpulan ahli-ahli paleontologi radiolaria yang kemudian mereka setelah tahun 89 atau 90 mulai melakukan pertemuan ilmiah 3 tahunan begitu, dan saya pernah mencoba mengikuti 2 kali pertemuan itu. Kalau kita lihat bagaimana radiolaria itu mulai terbentuk, sebetulnya sudah ada ketika radiolaria itu terendapkan di dekat Mid-Oceanic Ridge begitu. Sudah ada di sini. Ada yang bertanya, apakah sebetulnya radiolaria juga bisa terbentuk bersama batu gamping? Bisa saja, misalnya di sini begitu ya. Selalu ada kemungkinan ada pengendapan, dia bisa terendapkan bersama batu gamping, dan justru itu memberi petunjuk bahwa dia terbentuk di dekat-dekat
mid-oceanic ridge, apalagi ketika di sana juga kita temukan adanya lava basalt misalnya seperti yang terjadi di Karang Sambung. Setelah radiolaria jatuh, terendapkan, kemudian menjadi fosil, terkubur, kemudian kuburannya itu bisa kita gali dengan cara kita etsa dengan satu larutan namanya hydrofluoric acid, sebelum kita dapatkan gambaran seperti ini. Kalau kita sudah dapat seperti ini, kita berhasil, kita bisa lanjutkan ke teknik yang selanjutnya, yaitu dengan teknik ekstraksi nanti ya. Saya melihat ini, saya membayangkan di lantai samudra itu adalah tempat pemakamannya radiolaria, begitu ya. Dia bertumbuhannya bukan saja melebar, tapi nanti bertumpuk-tumpuk, membentuk lapisan-lapisan. Saya melihat internet saya tidak stabil ini, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan bicara. Saya bicara pelan-pelan. Di lantai samudra adalah tempat pemakamannya radiolaria yang di salah satu kemungkinannya kita bayangkan bahwa dia membuat buku harian. Buku harian ini bisa kita baca gitu ya. Buku harian perjalanan radiolaria itu ketika radiolaria ini nanti telah sampai ke tepian benua. Jadi ketika di sini ada mid-oceanic ridge terbentuk asal, sampai di sini ada nanti radiolaria di dalam rijang terbentuk, lempengnya terus berjalan, kemudian diendapkan silicious mudstone, silicious shale. Umurnya radiolaria di sini mestinya lebih muda lagi, sampai akhirnya dia masuk ke tersubduksi, kemudian terangkat menjadi batuan-batuan yang acak-acak barangkali, melan misalnya, dan batuan yang acak itu sebagai puzzle yang bisa kita kumpulkan, kita lihat radiolarianya, maka nanti kita bisa menyusun oceanic plate stratigraphy seperti ini berdasarkan radiolaria. Itu idealnya demikian, ya. Maka durasi dari sedimen-sedimen pelagik dan hemipelagik ini sama dengan waktu perjalanan dia dari sini ke sini, gitu, kira-kira demikian ya. Kita lanjutin saja yang berikutnya, yaitu tentang ini yang utamanya sebetulnya ini tentang geologi pratesia di Sumatera dan radiolaria. Di sini coba kita cek satu-satu dulu ya. Ini peta geologinya. Yang berwarna merah jingga ini adalah yang disebut East Sumatra Block, atau dia bagian tepian dari Sibumasu. Sibumasu ini seperti kita tahu bahwa ini mungkin akronim dari Siam, Burma, Malaysia, Sumatera, yang dia juga sebelumnya bagian dari Gondwana, begitu, ada di sebelah utara. Kenapa? Nanti kita lihat. Kemudian yang berwarna kehijauan ini adalah West Sumatra Block, disebut di sini bagian dari Cartesian atau dari Indo-China Block. Indo-China Block kan adanya di sebelah utara, begitu. Kenapa dia ada di sini? Ini juga nanti kita coba bagaimana bisa seperti ini. Keduanya, maaf terlambat, keduanya dibatasi oleh namanya medial Sumatera Tectonic Zone di sini, ya. Kalau dari segi lithostratigrafinya, kalau yang coklat ini disebut Carboniferous Early Permian Tapanuli Group. Berikutnya nanti ada Permo-Triassic Pesangan Group yang seperti ini. Di sini saya tulis Tuhur Formation dan Kualu Formation karena ini nanti saya pakai untuk membantu mengarahkan bagaimana menjawab dari peta Sumatera yang menjadi seperti ini. Yang terakhir adalah Jurassic Cretaceous Woyla Group berwarna biru ini. Nah, disinilah saya nanti akan menunjukkan radiolaria di Jurassic Cretaceous Woyla Group, gitu ya. Nanti kita akan ulang-ulang gambar ini. Ini dari Barber et al. Tahun 2005. Tadi sudah kita singgung sebenarnya, Tapanuli Group, ada Pesangan Group, Woyla Group, yang terutama Pesangan Group dan Woyla Group itu salah satu pencirinya ada pillow lava dan chert, gitu. Jadi saya bayangkan kalau kita di Sumatera menemukan chert, kita akan bertanya ini miliknya Pesangan Group atau Woyla Group.
Dan itu menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian karena kita tahu bahwa misalnya jumlah dari formasi di Wayala Group itu setidaknya 17, mungkin 29. Ketika ada yang mengusulkan penambahan-penambahan seperti tulisan Wazier tahun 91 misalnya. Di Pesangan ada 16, Tapanuli ada sekitar 10 dan sebagainya. Nanti kita akan ulangi lagi tentang adanya chert dan pilolava ini. Ya, kita mulai sekarang tentang tektonik dan paleogeografi dari Pratertiary Sumatera ini. Tapi gambar-gambar yang berkaitan dengan tektonik tidak saya tampilkan, saya hanya melihat kira-kira bird eye view atau satellite eye view gitu ya. Bagaimana East Sumatra Block yang ada di utara ini sekarang berdampingan dengan West Sumatra Block begitu ya. Nanti kita akan ke sini juga. Untuk panduan barangkali bolehlah saya ambil satu gambar dari salah satu makalahnya Metcalfe. Ini lihat ada West Sumatra Block di sini yang ini mengandung sebetulnya Lower Permian Flora. Di Indonesia dikenal dengan Jambi Flora yang pernah dipopulerkan Pak Nana Suwana tahun 94. Yang itu tidak diragukan lagi berasal dari Indo-China Block di atas sini gitu. Tapi bagaimana bisa seperti ini? Jadi saya mengambil nanti salah satu model yang dipertunjukkan di sini. Misalnya ini di early Permian, ini dari Barber, saya ambil yang dari Barber. Ini Indo-China Block di sini, kata Xia itu. Kemudian Sibumas ini. Di dalam Sibumas ini kira-kira posisi East Sumatra Block yang ada di sini, West Sumatra Block yang mengandung Jambi Flora ada di sini. Itu pada early Permian ketika mulainya pembukaan ada di opening mesotetis ini di sini ya. Yang berikutnya di middle Permian, mesotetisnya makin membesar, paleotetisnya mulai menutup, dia nanti akan tersubduksi di Indo-China Block begitu. Posisi East Sumatra dan West Sumatra bisa terlihat di sini. Kita lanjut ke di late Permian inilah kemudian paleotetis itu sudah menunjam ke Indo-China Block. Ini yang kalau di dalam tulisan-tulisan kita juga tahu bahwa disinilah yang disebut bentong raup sutur ya. Banyak itu ditulis oleh Metcalfe. West Sumatra dan East Sumatra sudah semakin dekat dan pada early Cretaceous, early Cretaceous terjadi translation, dia terus terpatrikan antara West Sumatra dan East Sumatra, kejadian seperti itu. Ini interpretasi yang mungkin paling memungkinkan atas terjadinya seperti ini. Yang perlu diingat adalah bahwa kejadian ini di early Triassic. Oke, internet saya agak putus-putus lagi. Kejadian ini di early Triassic ditujukan hingga saat ini belum ditemukannya endapan sedimen berumur early Triassic. Jadi mungkin kedua blok ini masih sibuk membetulkan posisi sehingga tidak ada sedimentasi. Maka sedimentasi baru dimulai pada middle Triassic. Seperti saya tunjukkan seperti ini. Baru pada middle Triassic ada formasi Kualu yang disebut formasi Kuali dan formasi Tuhur di sini yang mempunyai fasies deep and shallow marine. Bagaimana nanti menjelaskan rijang yang interfingering dengan chert di sini gitu ya. Keduanya disebut middle Triassic karena mengandung halobia berumur middle Triassic dan mengandung chert. Nanti ini kita pakai untuk menjelaskan radiolaria yang ada, yang saya temukan di Garba. Saya lanjut saja dulu. Ini saya pakai gambar ini lagi untuk menunjukkan bahwa nanti saya akan menuju ke sini, ke Garba ini. Kita akan lihat di Garba Mountain, peta geologinya seperti apa, kira-kira seperti ini. Dia membentuk apa yang disebut inlier.
Jadi batuan ini berumur Jurassic Cretaceous, dikelilingi oleh batuan-batuan tersier di sini. Saya sendiri cukup akan melihat yang diberi kotak merah ini. Yang hijau adalah formasi Garba, berumur Jurassic Cretaceous. Dia umumnya batuan vulkanik disisipi bongkah-bongkah melan. Yang biru ini, warna biru inilah yang disebut anggota Situlanglang, di mana saya mendapatkan radiolaria. Kita akan berangkat ke sana untuk melihat peta geologi yang lebih besar, begitu ya. Ini bukit Situlanglang diambil untuk menamai anggota Situlanglang. Di sini ada Sungai Wai-Insu yang ternyata merupakan juga batas dua satuan ini. Disinilah saya mengambil sampling batuan-batuan di sini, batuan-batuan yang di atasnya, dan saya mendapatkan radiolaria. Tetapi yang paling baik untuk bisa dicerna, diamati adalah radiolaria yang saya temukan di sekitar sini, begitu ya, di sampel 403A ini. Dari sinilah kemudian saya cek radiolarianya seperti biasa. Kemudian saya buat tin section dari sampel yang ada di lapangan, yang contohnya seperti ini, yang sebagian terbreksiasi, mungkin di jalur, karena di jalur patahan atau struktur itu. Saya juga menemukan berdampingannya antara basalt dan chert di sana. Setelah saya gali kuburan radiolaria di batuan yang di Garba itu, saya mendapati, seperti tadi sudah saya jelaskan, ada yang masuk Naselaria seperti ini, ada yang masuk Spulmelaria. Saya semakin tertarik, kemudian saya ekstraksi lebih lanjut, saya mendapatkan radiolaria ini. Tetapi sayang, radiolarianya tidak begitu memberikan kenampakan yang bagus. Tapi ini membuat saya menjadi bekerja lebih keras dan mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Trump di tahun 1971 bahwa fosil yang jelek mungkin lebih bernilai daripada bla 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 hipotesa yang cukup baik, begitu ya. Jadi makanya itu ini saya lanjutkan dan saya ambil 4 fosil yang paling representatif menjadi indeks fosil ya, seperti yang saya tampilkan di sini. Saya cari di dalam literatur. Kemudian saya jumpai ternyata batuan ini sudah dikenal sebagai indeks fosil di Northern Alps, ya, di Northern Alps, di Western Carpathian, di Turki. Nama-namanya lupakan saja dulu. Yang ini dari Ladinian Carnian ini di sini. Jadi antara Middle Triassic sama Upper Triassic gitu. Yang di Garba mirip-mirip dengan yang ditemukan di Turki ya, sudah patah gitu ya. Tapi walaupun sudah separuh begini, kita masih bisa mengenali bahwa dia bagian dari Ladinian dan Carnian. Begitu juga fosil-fosil yang lainnya, ada yang di Lower Carnian di sini, ada yang di Upper Ladinian, ada yang di Carnian dan Lower Norian. Maka saya simpulkan lebih sempit lagi bahwa dia ada di Late Ladinian dan di Early Carnian, makin sempit begitu. Dari sini tentu saja yang sebagai peneliti radiolaria makin bersemangat bahwa tidak diragukan lagi bahwa saya menemukan radiolaria berumur Trias, tetapi di batuan yang dulu dipercaya sebagai Jurassic dan Cretaceous Formation. Begitu. Bagaimana menjelaskan ini? Oke, kita coba nanti selanjutnya kita lihat lagi. Garba di sini, kemudian ada dia didapatkan di batuan yang dipercaya sebagai Waila Group, Kualu dan Tuhur berumur Triasik ada di sini. Saya mendapatkan satu model dari Barber tahun 2005 yang menggambarkan paleogeografi di Middle sama Late Triassic di daerah Sumatera dan di semenanjung Malaysia ini. Bahwa ketika itu terbentuk horst dan graben yang memanjang seperti yang digambarkan di sini. Yang di tepian-tepian graben itu diendapkan batu gamping yang ada di Batu Milmil, Kaloy, di Situtup,
di Cuadak, Sawalunto, dan sebagainya di tempat ini. Kemudian geraben-geraben inilah yang ditumbuhi batu rijang tadi, yang rijangnya belum kita periksa, tetapi halobianya berumur middle dan late Triassic, juga berkorelasi dengan yang di Semanggol. Tetapi, nah ini di Sumatera Selatan tidak ada datanya, sehingga barangkali Barber dan kawan-kawan tidak berani mengekstrapolasi ini kemana penyebarannya, begitu ya. Apa yang saya temukan di Garba ini membuat saya berinterpretasi kira-kira bahwa batuan yang di situ Langlang itu mungkin pelamparan dari Tuhur Basin gitu di sini. Tapi bagaimana pula yang ada di Gumai Mountain dan di Gunung Kasih, makanya saya beri garis putus-putus bahwa ini yang sebelumnya disebut-sebut mengandung radiolaria, begitu juga di sini, menjadi hal yang menarik untuk kedepannya dilakukan penelitian. Benar tidak apa yang saya temukan di sini juga ditemukan di Gumai gitu. Ini menjadi sekali lagi penelitian yang menarik. Jadi saya berkesimpulan, makanya ini maaf kita santai aja lah ya. Pulau Sumatera itu khususnya di Pratersier Sumatera itu ada Tapanuli Group, ada Pesangan Group, ada Wela Group, itu ternyata formasi-formasi yang ada di sana salah tempat atau ditempatkan secara salah akibat memang kekurangan informasi paleontological age. Sehingga dari gambaran litostratigrafinya serupa, oke, letakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini. Ini pun sekali lagi bagi saya menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri, diluruskan begitu. Kitab Pratersier Sumatera, lembaran-lembarannya biar menjadi lebih sempurna. Kira-kira seperti itu. Itu sebetulnya intinya, tapi nanti kita akan diskusi berikutnya. Saya akan mencoba dari sana, maka dari sana bahwa ini radiolaria itu sudah banyak di Indonesia. Mari silakan kita cek, barangkali nanti ternyata ada yang bermanfaat untuk penelitian siapakah begitu. Bahwa radiolaria ini sudah ada sebetulnya di Indonesia sejak tahun 1897, bahkan penemuan radiolaria di Asia Pasifik itu ditemukan di salah satu wilayah di Indonesia, kalau tidak salah yang di Sentral Borneo begitu. Kemudian kita lanjutkan tahun 1927, ini Tan Sin Hock ini sangat spektakuler meneliti radiolaria di Pulau Rote, di depannya dekatnya Timor begitu ya. Itu 10 tahun kemudian. Kemudian 65 tahun kemudian baru ada lagi yang sampai sekarang gitu ya. Di antaranya di Pulau Buton, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, di Timor, Sumatera, Tanimbar, Sula Island. Yang di Buton sebetulnya ini menarik, cuma saya belum mendapatkan makalah atau tulisannya. Ini pernah dilakukan oleh peneliti dari Lemigas yang meneliti radiolaria di Buton, tapi mungkin kalau ada makalah ini menjadi informasi yang menarik. Kalau yang dari Hinde sendiri, sayang saya tidak mempunyai publikasi-publikasi ini. Hanya Hinde yang tahun 1917, secara tidak sengaja saya dapatkan bukunya. Di situ tertuang lokality, gambar tentang radiolarian pebble di Sentral Sulawesi, yang menurut Hinde umurnya tidak lebih dari Jurassic. Wah, ini menarik nih untuk kita lakukan lagi penelitian di sini. Benar nggak umur ini dan radiolarianya seperti apa? Ya. Sedangkan yang dipeloroti oleh Tan Sin Hock itu, dia bayangkan menentukan 4 genus baru dan 138 spesies baru di sana. Yang sebagian di antaranya menjadi indeks fosil yang sangat penting untuk digunakan di seluruh dunia. Begitu. Ini nih contohnya. Contoh dari indeks fosil yang dibuat oleh Tan Sin Hock. Ini sebagian saja. Yang lebih menariknya, benda-benda sebesar sekitar 100 mikron ini digambarnya sendiri begitu.
Itu saya sampai sekarang sangat takjub. Tidak bisa dikatakan tidak, ini saya sangat takjub. Karena apa? Kemudian ketika saya berkesempatan meneliti di Pulau Timor, makin takjub saya adalah apa yang digambar oleh Tan Sin Hock tahun 1927 kepada benda-benda fosil-fosil berukuran kecil itu, saya sudah dengan senang dan enak-enaknya menggunakan SEM. Ternyata apa yang digambar Tan Sin Hock itu bukan main, kira-kira demikian ya. Ternyata pula Tan Sin Hock itu bukan piawai radiolaria saja, dia juga menemukan taksa-taksa baru di Calcareous nanofosil dan di foraminifera besar, seperti tergambar di dalam list di bawah ini. Untuk radiolaria misalnya bisa jadi karena kecintaannya kepada Indonesia, dia beri nama lah Syrtocapsa indonesiensis, begitu ya. Itu kemudian peneliti paleontologi dari dunia memberi penghargaan kepada Tan Sin Hock untuk meminjam namanya dan menamai fosil-fosil yang mereka temukan dengan nama Tan Sin Hock yang saya beri warna merah itu. Tapi ngomong-ngomong, siapa Tan Sin Hock? Tan Sin Hock itu dilahirkan di Cianjur ternyata tahun 1902. Pada umur 17 dia dilahirkan dari pengusaha yang bergerak di bidang penggilingan beras atau padi di Cianjur. Pada umur 17 dia berangkat sekolah ke Belanda untuk belajar geologi dan pertambangan. Pada umur 25 di tahun 1927 dia membuat disertasi yang sangat spektakuler yang tadi salah satu gambar-gambar kita lihat. Dia diwisuda 3 bulan setelah Van Bemmelen. Van Bemmelen bulan Juli, dia diwisuda bulan Oktober begitu. Jadi bisa jadi dia sebetulnya classmate ya, cuma Van Bemmelen lebih kita kenal dibandingkan dengan Tan Sin Hock. Dia kemudian memperistri orang gadis Belanda yang dibawa kemudian ke Indonesia pada tahun 1929 untuk tinggal di Indonesia. Walaupun Tan Sin Hock tidak begitu dikenal orang, tapi dia adalah orang Indonesia pertama sebelum Perang Dunia Kedua yang memperoleh gelar akademik di bidang ilmu pengetahuan kebumian. Bukan main. Dan masa keemasannya itu dia lalui sepanjang tahun 29 sampai 42 di Bureau of Mines di Bandung yang sekarang Badan Geologi gitu ya, Museum Geologi di sana. Di sana Tan Sin Hock menulis lebih dari 30 makalah, menulis lebih dari 60 laporan teknis yang berisi tentang paleontologi dan ilmu kebumian. Di sini dia bersama istrinya dan 3 orang anaknya hidup di Bandung. Tapi sayang, tahun 45 euforia dan gegap gempita kemerdekaan menyebabkan Tan Sin Hock menjadi sasaran pembunuhan. Jadi warga-warga yang dari etnis Eropa, dari etnis Arab, India, dan Tionghoa, salah satu Tan Sin Hock terbunuh di sini tahun 45. Pada tahun 2015 saya dapat kesempatan untuk melihat makamnya ternyata di Bandung ya. Saya bersama Pak Han van Gorsel, mikropaleontologis juga, Pak Darwin Kadar, dan Debbie Gilbert, dia geokemis kalau tidak salah, mengunjungi makam Tan Sin Hock gitu ya. 1990 hingga sekarang gitu ya. Itu ada di Karangsambung, di Baru, di Meratus, Pulau Laut, Rote seperti yang tadi, di Timor Barat, kemudian ada juga di Tanimbar, Indarung, Sula Island. Saya beri warna berbeda karena yang 3 terakhir ini itu dilakukan oleh peneliti-peneliti dari mancanegara yang tertarik untuk melakukan penelitian di Indonesia. Yang saya beri warna yang lain itu adalah ketika memang dikerjakan bersama peneliti-peneliti dari Indonesia ya. Kalau yang dari Karangsambung sendiri, tidak lain yang paling terkenal adalah yang ada lava basalt dan rijang gamping di sini ya.
Kalau yang pernah ke sana mungkin tahu ini peta geologi kecil ya. Ini sungai, ini ada di Sungai Muncar nih. Sungai Muncar ada di sini, Sungai Cacaban ada di sini, kampus geologi ada kecil di sini ya. Tadi di awal sudah saya informasikan bahwa ternyata di Karangsambung itu merekam sejarah himpunan batuan yang merupakan refleksi dari oceanic plate stratigraphy begitu ya. Idealnya kan OPS oceanic plate stratigraphy itu dari lava basalt, di atasnya saya tadi bilang ada gamping sama cat dekat di kaki flanknya Mid-Oceanic Ridge, kemudian ada ditumbuhi chert, berikutnya ada silicious shale, sampai akhirnya sandstone. Nah, di Karangsambung rekaman ini ada, walaupun tidak lengkap semuanya. Di Cacaban cukup lengkap. Dan yang paling tua ternyata ada di Sungai Muncar, gitu ya. Inilah jejak dari plate oceanic stratigraphy yang ada di Karangsambung. Yang di Muncar ini berumur Valanginian sampai Aptian, dan kira-kira setara dengan 130 juta tahun yang lalu. Sebetulnya saya bersama teman-teman LIPI mendating basalt di sini umurnya 130 juta. Nanti akan ada tulisan yang mungkin berkaitan dengan ini ya. Saya akan sampaikan. Radiolarianya kira-kira bentuknya seperti itu. Jadi dia berguna untuk merekonstruksi ocean plate stratigraphy, radiolaria itu ya. Halo? Intermittent ya, ini saya. Baik, saya lanjut saja ya. Ya Pak, lanjut. Ini yang di baru. Bagaimana? Jelas. Ya. Ada suara saya? Jelas Pak, jelas sekali. Lanjut aja Pak. Jelas sekali. Jelas, baik. Ya. Saya lanjut lagi ya. Yang di baru ini, ya yang di bawahnya Komplek Bantimala yang berisi, yang tersingkap di Bantimala dan tersingkap di Baru. Tetapi ternyata umurnya berbeda nih. Yang di sini Early Cretaceous dan ada di dalam Mangan, yang di sini ada di dalam Chert. Begitu, umurnya berbeda ternyata. Dari situ, apakah perlu dipertimbangkan bahwa yang di Bantimala dan di Baru itu berasal bukan dari satu akresianik kompleks yang sama, begitu ya. Data-data ini rupanya juga didukung oleh fases metamorfik yang berbeda, hasil penelitian Pak Adi Maulana dari Unhas. Contoh-contohnya seperti ini, batuannya ini yang di Baru, seperti ini, manganis nodul, dan ini yang di Bantimala. Kalau yang di Meratus dan Pulau Laut itu umur radiolarianya Middle Jurassic dan Late Cretaceous. Dia tersubduksi selama dari mulai kalau nggak salah Middle Cretaceous ya. Kalau yang di Roti selain yang ditemukan oleh Tan Sin Hock, kalau yang di Timor sebetulnya ada banyak nih. Mungkin tidak ada yang mengetahui, ya bisa wajar lah ya, bahwa sekuen stratigrafi yang memanfaatkan radiolaria awal-awalnya pernah ditulis oleh Pak almarhum Agus Handio Harso-Lumakso nih bersama rekan-rekannya tahun 95 begitu ya. Kemudian tahun 98 saya meneliti di bagian Noel Tuke yang berumur Early Cretaceous radiolarian, nanti saya contohkan gambarnya. Kemudian ada Late Triassic radiolarian di dekat Kapan di Nevokoko. Kemudian juga ada yang Middle Triassic di dekat Kefamenanu. Dan yang terakhir ini, thanks God, diterbitkan di FOSI itu ya, tulisan yang terbaru tentang radiolaria di Formasi Noni, berumur lebih muda nih dari ini. Ternyata umurnya Late Cretaceous.
Dan tulisan ini sebetulnya kerisauan dari almarhum Harso Lumakso yang melihat ada paper tentang Timor yang mensitir bahwa tulisan dia secara berbeda begitu, bahwa noni sama dengan yang di Niki Kolbano. Sekarang dia bisa menjawab dan sudah terobati. Saya harap kerisauannya bahwa noni itu berbeda dengan yang di sini ya, di Niki Kolbano, umurnya sangat berbeda. Kalau nanti ada yang berminat, kita diskusi di lain tempat ya. Saya lanjutkan, ini contoh spektakuler gambar-gambar yang di Kolbano yang saya temukan, gambarnya bagus. Di sana saya temukannya contohnya misalnya di singkapan seperti ini samplingnya kira-kira seperti ini, dan saya beri nama yang cukup yang di sini saja. Ternyata ini dari sini ke sini dan dari sini ke belakang sini berbeda kumpulan radiolarianya begitu ya, sehingga kita tahu walaupun gambaran di sini serupa, ternyata ini berbeda, ada struktur yang membatasinya. Diketahui dari adanya umur radiolaria yang berbeda. Makanya di sana ada semacam perulangan singkapan sel ini, diketahui hanya dari radiolaria tentu saja. Kemudian yang di Garba Mountain sudah dijelaskan, yang 3 ini di Tanimbar berumur, radiolarianya berumur latest Jurassic Early Cretaceous, sangat menarik karena dia berada di sisipan di batu pasir, gitu ya. Cukup menarik untuk dilakukan penelitian lagi. Yang di Indarung itu berumur Middle Jurassic, ini menunjukkan tepat bahwa dia mendukung dan berada pada bagian Woyla Group berumur Middle Jurassic Cretaceous, Terren itu di situ ya. Sedangkan yang di Sula Island di Pulau Mangole, radiolaria berumur Jurassic ini itu merefleksikan secara paleogeografi, paleoenvironment, dia berasal dari tepian utara Australia gitu, dari ciri-ciri faunanya. Jadi sangat beragam pemanfaatan radiolaria di sini. Ini oleh peneliti-peneliti dari mancanegara sebetulnya. Sebelum saya melanjutkan ke bab yang berikutnya, pendidikan radiolaria, saya menyinggung tentang penggunaan radiolaria yang berkaitan dengan eksplorasi migas dan studi cekungan gitu, untuk kasus di Pulau Timor Leste, khususnya dari Timor Gap Onshore Block. Saya telah meminta izin dan telah diizinkan oleh tim Charlton, Geoscience Advisor dari Timor Gap Onshore Block, untuk boleh sharing informasi ini. Jadi yang saya tahu bahwa saya dapatkan sampel ini katanya dapat dari Suai. Yang sebelumnya dapat saya dari sini, dari dekat titik Same ini. Yang mau saya ceritakan yang di sini saja dulu biar lebih lengkap, waktunya terbatas ya. Saya mendapatkan ditch cutting di sumur namanya Suai Loro 1 yang dibor tahun 1971 dan pernah diperiksa oleh Singapore Robertson ketika itu. Tetapi tidak menunjukkan hasilnya. Makanya tim Charlton kemudian mencoba mengirimkan ke saya, ada 10 ditch cutting. Ini salah satu contohnya saja. Ini butiran ini besarnya kurang lebih 2 mm kira-kira, kecil-kecil ini. Kemudian saya cek radiolarianya, ternyata saya mendapatkan radiolaria yang cukup baik. Yang gambar-gambar ini saya ambil menggunakan scanning electron microscope di labnya petrologi ITB pada bulan Februari lalu, sebelum PSBB, jadi masih bisa gitu ya. Dan urusan laporannya baru saya selesaikan bulan April kemarin, yang di dalam satu laporannya itu saya beritahukan kepada Tim Charlton, dan dia sudah membacanya tentu saja, umur radiolaria itu late Jurassic gitu ya. Di sini kurang lebih dari mulai Oxfordian tengah sampai Kimmeredian tengah bagian akhir gitu ya. Late Jurassic. Cukup memberikan pencerahan untuk mereka yang bekerja di
oil company barangkali ya. Yang tugas saya adalah ini. Dan saya baru tahu belakangan, saya tidak diberikan informasi lain, saya dapatkan bahwa Charlton sebetulnya membuat tulisan di oral presentation yang dia muat di ResearchGate tahun 2018, lokasi sumurnya ternyata di sini, dekat kota Swai gitu ya. Yang konfigurasi sumurnya seperti ini dulu saya tidak tahu nih. Tidak diperlihatkan oleh Charlton. Yang saya periksa barangkali yang di sini nih, bagian akhir saja ada 10 sampel. Di sini dituliskan sebagai Bobonaro Complex. Saya dapatkan fosil berumur late Jurassic. Saya tidak tahu apakah ini nanti dari fosil itu bisa mendapatkan informasi analisis baru begitu ya tentang umur-umur di sini, tentang hydrocarbon play yang berlangsung di sini. Yang jelas tugas saya adalah menentukan umur di sini sudah jelas begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi bagus buat oil company bila ada sampel-sampel yang bisa kita jadikan acuan untuk menentukan dan mengkorelasi sumur-sumur. Gitu. Ini informasi demikian. Yang berikutnya, saya kira waktunya juga sudah hampir selesai. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan mikropaleontologi radiolaria. Tadi di luar acara ini, sebelumnya saya telah berkomunikasi dengan Mas Herman Darman bahwa beliau dulu menulis makalah tulisan mikropaleontologi di Indonesia. Ini saya coba sekarang tentang pendidikan mikropaleontologi radiolaria. Ya mungkin ini mimpi aja, makanya gambarnya seperti ini. Ini mimpi aja kok. Mudah-mudahan semua tahu bahwa di Indonesia itu ada 28 perguruan tinggi yang di dalamnya memiliki jurusan geologi begitu ya. Saya bermimpi, saya membayangkan 3 orang saja yang dari satu perguruan tinggi belajar tentang mikropaleontologi radiolaria begitu ya. Maka lulusan pertama mungkin 5 tahun kemudian akan ada 84 calon ahli radiolaria. Saya bayangin begitu. Tapi ini kan mimpi, makanya nggak mungkin lah. Emang segampang itu gitu ya. Oke lah, jangan 3, 1 aja. Kalau 1 bagaimana? Kalau 1 orang di satu perguruan tinggi, maka ada 28 calon ahli radiolaria nanti lulus begitu. Tapi ini pun enggak lah ya, mustahil lah ya. Kenapa? Lah, yang ngajarnya siapa? Memang di tiap perguruan tinggi ada yang ngajar radiolaria. Kalaupun ada, misalnya ada yang mengajar, karena bahan-bahan tentang radiolaria sekarang sudah banyak di internet, itu bisa disampaikan kepada mahasiswa, tetapi ketika mahasiswanya lulus, emang mau bekerja di mana menggunakan radiolaria di Indonesia? Gitu. Itu juga enggak lah ya. Maka saya pikir ini hanyalah mimpi, gitu kan. Yang namanya mimpi, saya lanjut lagi. Jadi kemudian mimpi saya adalah pendidikan mikropaleontologi radiolaria ini, saya singkat saja dulu PMR, tidak usahlah seluruh perguruan tinggi melaksanakan pendidikan mikropaleontologi radiolaria. Cukup 1 atau 2 perguruan tinggi mengajarkan PMR ini, pendidikan mikropaleontologi radiolaria. Saya prefer cocoknya itu perguruan tinggi yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Timor misalnya. Kenapa? Karena di sanalah terdapat singkapan-singkapan yang lebih mudah diakses untuk penelitian lapangan, ekskursi, dan untuk tugas akhir lebih dekat ke sana. Bukan menafikan bahwa yang di Jawa nggak bisa ke sana, tapi mahasiswanya akan lebih mudah kalau lapangannya tidak jauh dari kampus mereka. Kemudian dosen-dosen muda mikropal juga sudah sebaiknya meluaskan wawasan dengan PMR ini, mengajarkan mikropaleontologi radiolaria kepada mahasiswa. Tentu saja ini harus ada dukungan dari ahli PMR. Perguruan ini bisa mengundang, saya bisa merekomendasi perguruan di luar negeri, terutama yang di Jepang ya, saya tahu yang sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Jepang, undang ke sini untuk semacam kayak FOSI Talk tentang radiolaria di kampus-kampus di sini misalnya, pasti mereka senang. Bukan hanya talk, tapi juga mereka sangat berminat untuk melakukan penelitian radiolaria di Indonesia. Dan tentu saja ini juga harus didukung dengan
dukungan sponsorship dari perusahaan-perusahaan migas dan industri yang berhubungan, dan tentu saja dari pemerintah atau dikti untuk kelengkapan sarana dan prasarana, aturan, dan tentu saja dukungan-dukungan yang lainnya. Saya kira itu mimpinya. Kalau ini bisa kita laksanakan, maka lulusan PMR ini bisa bekerja di tempat perusahaan di mana dia memperoleh sponsorship, tentu saja dengan term and condition ya. Itu sih nanti jauh nanti di sana begitu. Atau dia melanjutkan jenjang ke penelitian yang berikutnya, yang lebih tinggi. Untuk bisa nanti kalau misalnya ini berhasil, dia bisa sebagai pendidik ilmu-ilmu radiolaria di perguruan tinggi ya. Dia juga bekerja di perusahaan di mana dia mendapat sponsor gitu ya. Kira-kira timbal balik begitu. Di sini nanti ke depannya akan ada paper-paper bernuansa internasional bisa kita baca. Tetapi kalau menurut saya sih ini opini pribadi saya saja, paper-paper yang mudah diakses lah. Banyak paper-paper internasional di tempat yang di jurnal-jurnal bergengsi Q1, Q2, QQ begitu, tetapi sulit untuk diperoleh gitu karena memang aturannya demikian sehingga pengetahuannya untuk di Indonesia akan berkembang tidak menjadi lebih lancar begitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan begitu ya. Jadi, tadi dukungan selain dari luar negeri, saya pun yang sedikit memiliki pengetahuan tentang PMR ini bisa memberi saran kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk memberi pengajaran PMR di kampus-kampus di luar Jawa begitu ya. Itu nanti pembicaraannya gampang setelah ada diskusi memang berminat. Saya kira itu saja. Ngomong-ngomong, tapi ini juga barangkali hanya sekedar mimpi gitu ya. Nggak masalah ya. Menutup dari concluding remark dari tulisan saya, dari presentasi saya ini, bahwa tadi saya telah menunjukkan walaupun secara singkat dan secara mungkin superficial saja, ditambahi dengan koneksi internet yang mungkin terputus-putus, tapi sudah secara garis besar pemanfaatan dan kelebihan radiolaria bisa kita lihat di sini, khususnya di Provinsi Mesozoik ya. Dan diakui bahwa penggunaan itu memang masih terbatas kepada dunia saintifik saja, hanya untuk keperluan-keperluan ilmiah saja, belum kepada dunia industri atau pendidikan-pendidikan radiolaria di perguruan tinggi. Dan terakhir, bagaimana tentang radiolaria Micropaleontological Education Indonesia? Ya, tadi sudah saya berkali-kali ulangi bahwa ini masih mimpi kita bersama, mimpi saya. Mudah-mudahan ke depannya mimpi ini bisa kita bisa terapkan. Paling tidak persoalan-persoalan awal sudah bisa kita baca sedikit-sedikit, sehingga ketika nanti dadakan ada persoalan dibutuhkan tentang mikrofosil radiolaria di Mesozoik provinsi, kita sudah tidak begitu kaget lagi. Kira-kira begitu yang saya sampaikan, Mbak Mailinda, Mas Riki, saya ucapkan terima kasih. Menarik sekali presentasinya. Saya sangat tertarik sekali dengan radiolaria ini. Cuma sayang saya tidak bisa untuk belajar lebih detail, Pak. Terlalu banyak yang harus saya pelajari misalnya. Nah, mungkin sedikit saja ini yang nggak masalah. Yang sedikit mengganjal. Mungkin beberapa mahasiswa juga sering bertanya sebenarnya. Untuk pengendapan radiolaria itu ada sih syarat tertentunya. Contohnya begini, kita tahu bahwa radiolaria biasanya untuk sebagai penanda untuk laut dalam ya, atau di bawah sisi. Nah, ini tanyanya apakah mungkin tidak dijumpai di atas sisi D? Itu pertama. Yang kedua, kemudian juga radiolaria itu kan dia sebagai zooplankton. Berarti kan dia plankton dan mengambang di permukaan. Dan sama halnya dengan zooplankton yang lain, contohnya adalah foraminifera. Nah, kenapa tidak kita jumpai radiolaria bersama dengan foram, padahal dia sama-sama zooplankton. Ketika dia mati, otomatis kan dia akan tenggelam. Masa harus pilih-pilih tempat kan gitu istilahnya. Dan mungkin ada syarat-syarat tertentu yang bisa mengendapkan radiolaria. Nah, tadi yang slide yang Pak Munasri sampaikan, yang ketiga kalau salah itu ada radiolaria juga berkaitan dengan MOR ya, mean ocean ridge, artinya
itu penanda bahwa dia sebagai terendapkan di sekitar mid ocean area. Yeah. Nah, pertanyaannya apakah selalu begitu untuk modelnya? Artinya ketika kita menjumpai chat dan radiolaria itu berasosiasi dengan MOR. Mungkin itu aja Pak Nusri. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Mas Akmal. Ya ini pertanyaan yang berulang-ulang terus begitu ya. Cuma setelah bertanya, kemudian setelah diberi jawaban, kemudian harusnya mungkin nanti kita kalau misalnya pertanyaan diskusi itu dilanjutkan lagi dengan pencarian sumber-sumbernya gitu. Jadi begini. Ya. Itu ada kesalahan penafsiran bahwa radiolaria itu harus di bawah CCD. CCD itu kan sebetulnya disitulah di bawah CCD lah semua unsur-unsur yang mengandung karbonat itu larut. Maka radiolaria saja yang bertubuh silika itu dia aman begitu ya. Tetapi ada juga sebetulnya foraminifera yang di bawah CCD juga ada karena begitu dia sampai kemudian dia sudah terselamatkan, terendapkan, masuk di bawah sedimen secara cepat, kemudian dia safe gitu ada. Atau tadi saya katakan dia di dekat mid-oceanic ridge begitu ya. Apakah selalu begitu? Tidak. Itu salah satu case-nya, makanya itu salah satu petunjuk bahwa ketika kita dapat radiolaria bersama foraminifera, kemudian ada basalt, itu petunjuk bahwa itu dekat mid-oceanic ridge gitu ya. Tetapi coba nanti lihat lagi, kalau mau nanti bersama-sama silakan siapapun. Saya tadi lupa menyebutkan bahwa informasi paling banyak tentang radiolaria itu awalnya ada di hasil-hasil report di ISDP gitu, Deep Sea Drilling Project itu yang dimulai sejak tahun 67 sampai tahun 83 itu lama sekali. Itu ya sebetulnya teori tektonik lempeng tentang perjalanan radiolaria itu rekaman terbaiknya informasi dari sana. Jadi nggak masalah. Jadi jangan harus di bawah CCD, di atas CCD. Kalau memang, satu lagi, lautnya terbuka dia. Lautnya terbuka, tenang, kemudian nutrisinya ada, dia bisa banyak di situ, kemudian dia diterendapkan. Sebetulnya pertanyaan paling menohok apabila misalnya Mas Akmal tahu tentang radiolaria yang ditemukan di Bantimala, begitu ya. Dia berdampingan dengan batu pasir yang jelas-jelas ada dari tepian benua, begitu. Itu gimana ya? Itu sama juga dia radiolarianya bisa jadi persis sesaat sebelum batu pasir itu diendapkan, radiolaria sudah ngumpul di situ karena ada namanya istilahnya saya lupa, influx dari nutrisi di situ, perputaran nutrisi, sehingga radiolaria ada di situ, kemudian sudah matilah di situ, kemudian dia nanti berselang-seling ada dengan batu pasir. Jadi itu jawabannya, mungkin tidak memuaskan, tetapi saran saya adalah jangan sampai berhenti ketika jawaban ini tidak memuaskan, ya wis, aku nggak jadi belajar radiolaria lah, karena nggak jelas. Nggak apa-apa. Yang penting bukan itu sebetulnya persoalannya. Banyak persoalan lain tentang umur, tentang tadi, bahwa adanya struktur bisa kita baca dari perbedaan umur radiolaria dan sebagainya. Bahwa di timur ada percampuran arus ditunjukkan oleh fauna radiolaria dari southern latitude dan dari Tetian yang beriklim hangat begitu ada di sana. Jadi kira-kira begitu. Baik, jawabannya mungkin tidak lengkap. Maksud saya kita beri kesempatan nanti kepada teman-teman yang lain juga bertanya. Nanti kita akan kontak lagi ya. DM gitu ya. Ya, terima kasih Pak Akmaludin untuk pertanyaannya. Berikutnya ada Ibu Elizabeth, silakan Ibu untuk bertanya. Baik, Mas Riki, terima kasih. Selamat sore Pak Munasri. Selamat Pak, selamat Bu Eli. Iya, saya Elizabeth dari Palembang Pak. Maaf, ini tadi kayaknya saya ketinggalan. Pertama, sebenarnya saya mau nanya, apakah kalau preparasi radiolaria ini sama dengan foraminifera ya? Yang kemudian yang kedua kan lebih umum kita menggunakan foraminifera plankton bentos untuk analisa umur dan lingkungan pengendapan. Nah, apa bedanya sama radiolaria? Apa kekhasan si radiolaria ini, Pak? Terima kasih.
Terima kasih pertanyaannya, baik sekali Bu Eli. Oke. Saya jawab yang satu dulu ya. Preparasi radiolaria itu sedikit berbeda dengan foraminifera karena cangkang tubuh juga berbeda. Seperti Ibu juga tahu, radiolaria itu dari silika badannya, kalau foraminifera itu dari skarsit ya, calcareous ya. Maka radiolaria digunakan bahan kimia yang berbeda, yaitu hydrofluoric acid, HF, asam HF. Persentasenya kecil sekali, di bawah 10%, cuma memang dilakukan harus hati-hati begitu ya, dia nanti bisa keluar. Batuan-batuannya umumnya tadi ada batuan rijang, batuan sel, di batuan gamping kadang-kadang bisa kita jumpai. Nanti saya ingin membuat juga, kalau sempat dapat fosil di batu gamping, kita dibuat makalahnya untuk bisa diketahui lebih banyak orang lain begitu ya. Iya. Kenapa bedanya radiolaria yang kedua? Yang pertama kira-kira seperti itu ya Bu ya. Iya. Yang kedua, radiolaria dan foram sebetulnya sama saja. Radiolaria digunakan ketika fosil lain tidak ada. Umumnya untuk di Indonesia, radiolaria itu ada di batuan-batuan berumur Mesozoik. Maka itu radiolaria digunakan. Tapi ketika radiolaria juga, foram juga ada di Mesozoik, itu akan menjadi lebih baik. Jadi komposit begitu ya. Memang pada umumnya jarang sekali berdampingan radiolaria dan foram bertemu bersama-sama begitu ya. Tapi itulah sifat-sifat dari alam, memang demikian. Nanti kita akan, kalau makin banyak kita cari-cari informasi, mungkin akan lebih tahu. Saya sendiri belum banyak tahu, tapi itulah yang bisa saya jelaskan ke Ibu. Atau nanti dari teman-teman lain yang punya ide ya, untuk menjawab ini, saya juga memberi kesempatan yang sama. Terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Riki. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Elizabeth. Terima kasih. Berikutnya Pak Herman, silakan Pak. Oke, saya mau tanya Pak. Tadi disampaikan di Timor ya, ada banyak juga di Rote. Yeah. Tapi penelitian itu banyak diteliti oleh, tadi Pak Munasri bilang undang dari Jepang. Padahal saya waktu kerja di Timor itu banyak sekali formasi dari Australia Pak. Jadi namanya Darwin Radiolarites. Kalau orang itu ada formasi di Dinamigas. Di West Shelf, kita menginterpretasi suatu horizon dari teman-teman dari orang di Australia, sudah jelas itu markernya namanya Darwin Radiolarite. Jadi semua udah dengar, nah paling tidak kan namanya populer Radiolarite. Jadi Darwin Radiolarite itu umurnya early Cretaceous, itu sebagai marker dari Jurassic. Karena Jurassic sendiri tidak bisa kelihatan di seismiknya. Karena terlalu homogenis. Jadi dari seismic reflector, kalau ada boom, ada reflector yang bagus, langsung mereka sebut ini Darwin, masih Darwin. Nah, jadi pertanyaannya, apakah sudah pernah atau pernah dilakukan kerjasama dengan Australia, Pak? Mungkin combine dengan Papua Nugini mungkin. Iya, bagus. Ada korelasi regional. Terima kasih. Iya. Bagus pertanyaannya, jadi Mas Herman ya. Ini informasi baru buat saya. Terus terang saya belum pernah mendengar Darwin Radiolarite. Ya, kalau memang ini ada, ini cukup baik. Bisa jadi report-report ini adalah report-report perusahaan yang tidak pernah dipublikasikan di dalam makalah-makalah, sehingga kalau kita lihat di Timor, rasanya mungkin saya salah. Saya belum pernah melihat ada sebutan Darwin Radiolarite. Yang ada Wailuli Formation, itu Jurassic gitu. Dengan diskusi dengan tim Charlton juga saya tidak pernah disinggung bahwa ada Darwin Radiolarite, tapi ini informasi yang bagus yang kedepannya ingin saya telusuri juga nih, bahwa Darwin Radiolarite di Jurassic ini mestinya dia argillite, karena di Wailuli itu mainly dia argillite gitu ya. Saya kira seperti itu. Jadi kira-kira jawabannya seperti itu, Mas Herman. Saya akan coba lagi nanti cross-check juga ke tim Charlton. Question from Steve Nalendra. Yeah, you can turn on your audio.
Ya, halo, tes menit. Halo. Ya. Terima kasih Pak Riki. Selamat sore Pak Munasri. Selamat sore. Ya, saya Steph Nalendra, kebetulan juga dari Palembang. Wah, bagus Nalendra. Ya. Mengajar di sana kah? Ya, Pak Munasri. Ya, jadi gini Pak Munasri. Sempat membaca, kalau nggak salah, risetnya Pak Munasri yang 2015 ya Pak ya? Yang di mana itu? Yang di Garba juga kebetulan. Di Garba. Hasil risetnya juga disampaikan di slide keberapa gitu. Itu terkait itu Pak, kalau findingnya itu kan yang di situ Langlang itu Pak Munasri mengatakan masuknya ke pasangan grup Pak ya? Ya, sekarang saya usulkan dia masuknya ke pasangan grup kan umurnya Trias ya. Iya. Kalau Trias itu kan berarti dari PEM sampai kalau pasangan kan Permo Trias ya. Sampai Trias Pak ya. Nah, itu luar biasa Pak menurut saya karena temuannya. Jadi soalnya itu kan bisa merombak semua hasil temuan dari teman-teman yang barber dan sebelumnya dari Royal Holloway Group itu kan Pak, yang CRG itu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu sudah dinotis oleh mereka Pak ya? Karena saya membaca yang paper di 2019 itu kalau nggak salah dari advokat kalau nggak salah. Sama salah satunya ada rekan dari ITB juga masuk dalam itu masih mengatakan kalau si Tulang-Lang itu masih masuk grupnya Woyla, Pak. Iya, betul. Nah itu itu saja pertanyaan saya, Pak. Karena kalau misalnya temuan itu bisa dinotis sama mereka, mungkin mereka bisa memperbarui dengan kebaruan-kebaruan berikutnya, Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih, Pak Steve. Ya, Pak. Jadi temuan-temuan ini sudah barang tentu dinotis oleh mereka. Malahan saya sudah berkomunikasi dengan Barber juga, dengan Tony Barber. Dia justru berterima kasih atas temuan saya. Dia bilang temuan itu sangat telak, gitulah kira-kira, telak memberikan hasil yang luar biasa. Bukan berarti mereka salah, karena justru kalau kita baca itu satu bukunya Barber dan kawan-kawan 95 itu kan kumpulan dari semua penelitian yang di dalam evaluasinya, dalam conclusion-nya, memang Sumatera, kata Barber dan kawan-kawan juga, kekurangan paleontological age di sana. Jadi salah satunya yang saya temukan ini memberikan hal yang baik juga buat mereka begitu. Jadi mereka sudah tahu, dan saya sudah berkomunikasi dengan Matt Calvey juga, dengan Barber juga. Ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua dari papernya siapa? Lupa. Saya baca itu. Itu sih itu persoalan submitted di jurnal aja. Dia di submitnya sebelum temuan ini berlangsung, tetapi diterbitkannya setelah temuan ini berlangsung. Itu hal biasa, bagi saya nggak masalah. Dan si penulis itu sudah mengetahui temuan ini. Saya lihat di ResearchGate dia mengkonfirmasi bahwa temuan ini sudah dia baca gitu, yang bukan 2015, sebetulnya 2018 makalahnya itu ada gitu. Kalau ada yang memerlukan bisa hubungi saya, bisa saya berikan, saya sharing gitu makalah itu. Demikian Pak Steve jawaban saya ya. Oke Pak, baik, terima kasih Pak. Mungkin nanti saya juga mau membaca yang 2018 punyanya Pak. Oke, silakan kontak aja. Saya akan share dengan senang hati. Ya, baik, terima kasih Pak Munasri. Selamat. Thank you Mas Steve. Berikutnya dari muridnya Pak Aci, Mas Akbar, silakan Mas Akbar. Ini anak hilang. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih atas presentasinya Pak. Hanya ingin menanggapi saja Pak mungkin. Ya. Saya pernah mengikuti presentasinya dengan Pak Andri Subandrio ya Pak, tentang bandit iron formation. Saya melihat di situ mungkin ada asosiasi antara bandit iron formation dengan CERP gitu Pak. Karena Pak
Andri pernah juga melakukan penelitian di Gunung Kasih, Pak. Okay. Itu ada bandit iron formation like menurut beliau, gitu. Jadi mungkin bisa saling bertukar data gitu Pak, antara mungkin div itu berkorelasi dengan Rijang, dan Rijang itu juga yang mengatakan radiolaria berkorelasi juga dengan itu Pak. Itu saja Pak. Nah, terima kasih atas presentasi. Ya, terima kasih Akbar. Semoga sehat-sehat. Jadi kemarin nama kamu sudah kita sebut-sebut gitu ya. Waktu acara dry run ini harusnya ada Akbar katanya. Karena dia yang saya ajak penelitian di Garba ini dan untuk tugas akhirnya gitu. Baik, untuk pertanyaan itu saya sangat setuju, bukan pertanyaan, komen gitu ya. Ada Iron Bandit di Gunung Kasih. Bisa jadi itu kalau nggak salah bukan hanya Iron Bandit, tetapi itu adalah oleh penduduk setempat disebut batu mangan gitu. Ya, di sana kan banyak transmigrasi dari Jawa gitu. Katanya batu mangan Pak. Tapi saya tidak tahu dia batu ini mangan apa. Setelah saya lihat itu adalah MN, mangan. Jadi yang pernah dieksplorasi oleh satu perusahaan Korea kemudian ditinggalkan karena mungkin pemisahannya antara batuan pembawanya tidak menguntungkan. Jadi bisa kita lihat mangan-mangan di situ dengan batuan menyerupai Rijang kayak Iron Bandit gitu. Saya akan coba nanti kalau ketemu Pak Andri, sampelnya bisa kita lihat. Kalau memang hasilnya memberikan hasil yang apapun gitu ya, akan menjadi informasi baru yang apapun juga. Terima kasih Akbar pertanyaannya ya. Terima kasih Pak Aci. Oke, saya lanjutkan dulu. Selanjutnya ada dari Pak Yudis Tirashalendra. Boleh di turn on audionya. Oke, ya, makasih Mbak Melinda dan Ricky atas kesempatannya. Ya. Salam kenal Pak Munasri, saya tertarik dengan Pak Yudis. Presentasinya ini. Pertanyaan saya ini, kita tahu radiolaria penanda bukti kalau bahwasanya itu tempat pernah memiliki elevasi sangat dalam gitu, dan tentunya menarik sekali bagi para ahli-ahli yang senang dengan tektonik atau petrografi, karena tersingkapnya juga dekat-dekat batuan Melans atau Ultramafik di daerah dekat situ. Gitu. Pertanyaan saya yang ada dua nih Pak. Yang pertama ini, menurut Bapak di Ciltuh apa ada keberadaan radiolaria juga berdasarkan riset-riset Bapak? Karena sebelumnya kemarin saya sempat mengikuti webinarnya Pak Awang. Nanti juga sudah di-record juga di webinar G4, nanti bisa saya tunjukkan juga, itu sampai saat ini belum ada keberadaan CERT di daerah sekitar situ gitu. Nah, bagaimana dengan riset-riset Bapak? Lalu yang kedua, apakah jika kita ketemu singkapan reddish shell atau reddish limestone sedimen itu bisa diindikasikan dengan adanya radiolaria dekat-dekat situ juga gitu Pak? Itu aja. Dekat-dekat situ maksudnya dekat-dekat siapa itu? Ya, yang berasosiasi, apakah itu juga bisa kita anggap asosiasi dengan keberadaan radiolaria yang CERT gitu. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Cukup bagus pertanyaan ini untuk belajar. Yang pertama tentang Ciletuh. Apakah ada Rijang di sana gitu kan ya? Iya Pak. Oke. Sampai saat ini tidak ditemukan, belum pernah ditemukan Rijang. Tetapi ada satu tulisan namanya dari Endang Taib tahun 1977. Di dalam petanya memberikan legenda bahwa salah satu titik itu adalah Rijang. Tetapi beberapa peneliti pernah datang ke sana mencari titik itu tidak pernah menemui. Saya sendiri pernah 2 kali tapi tidak menemukan. Saya berusaha kalaupun ada itu ini bagus sekali karena akan menemukan informasi yang baru. Jadi jawabannya Pak Awang benar, sampai saat ini belum pernah ditemukan Rijang walaupun dalam tulisan Pak Endang Taib menyebutkan itu ada Rijang. Ya. Yang kedua, reddish shell. Apakah reddish shell tadi itu ada mengandung radiolaria gitu kali ya? Iya, atau ada asosiasi dengan radiolaria. Asosiasi dengan radiolaria. Jadi begini, radiolaria bisa terdapat di dalam batuan-batuan chert, reddish shell, silicious mudstone, pokoknya yang halus-halus begitu, yang biasa diendapkan di batuan pelagik atau hemipelagik. Tapi sebaliknya, batuan mudstone,
batuan rijang juga termasuk batuan ready shell, belum tentu dia mengandung radiolaria. Tidak ada radiolaria bukan berarti dia tidak pernah dihinggapi radiolaria. Ada beberapa kemungkinan karena dia sudah ubah menjadi silika dan terresolve, itu sudah hilang sehingga tidak ada radiolarianya. Atau memang tempat diendapkannya ready shell itu bukan tempat di mana akumulasi living radiolaria ketika itu sehingga bisa diendapkan di sana begitu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ready shell bisa mengandung radiolaria, tapi radiolaria belum tentu ada di ready shell gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Mas Yudis adalah penanya terakhir kita, Pak. Jadi kita bisa tutup sesi tanya jawabnya. Ya, saya mewakili FOSI dengan Melinda juga dengan teman-teman tim FOSI. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak ya atas presentasinya yang sangat luar biasa. Karena kita tadi juga bukan hanya membahas Sumatera saja, tapi kita membahas seluruh daerah ya tadi yang punya radiolaria, ada di Jawa, di Sulawesi dan tempat-tempat lainnya, Timur juga. Nanti untuk teman-teman yang lainnya jangan khawatir karena kita akan share presentasinya dan kita akan taruh juga di YouTube. Dan mungkin itu saja. Mungkin kami mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Semoga nanti dari yang hadir ini ada yang bisa meneruskan Pak Aci nanti sebagai meneruskan radiolaria Pak ya. Ya, terima kasih. Ya. Fosi, terima kasih Mas Riki, Mbak Melinda, Mas Herman Darman. Saya juga I thank to Tim Charlton for giving permission to share the information I got from Suai Loro 1 well. Right? Itu saja. Baik Pak. Melinda silakan untuk closing. Ya. Aku sedikit aja Pak. Maksudnya saya terima kasih untuk yang sekian kalinya karena udah sharing tentang radiolaria ini. Mungkin nextnya akan berhubungan karena kita juga akan invite Tim Charlton untuk memberikan talk di FOSI. Nanti ada beberapa mungkin dari fossils experts seperti Bob Morley juga akan kita undang. Mungkin nanti akan integrated lah kalau kita discuss tentang fossils ini juga. Terima kasih Pak. Next week kita ada talk dari Douglas Wapless. Kita bisa tentang biochemistry. Saya udah daftar belum ya? Boleh Pak. Nanti saya daftarin lagi langsung. Terima kasih. Daftarin sama Mas Riki. Kita masih terbuka untuk registrasinya. Jadi sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Pak Munasri dan teman-teman semuanya.